Bagi teman-teman yang belum melaksanakan ujian SKD pada seleksi CPNS tahun 2024, besok teman-teman wajib nonton video ini karena kita akan membahas bocoran soal asli SKD tahun 2024 yang telah berlangsung pada hari-hari sebelumnya. Jadi ini memang merupakan soal-soal asli guys ya. Jadi bukan soal-soal FR atau soal-soal kata orang dan sebagainya. Ini memang betul-betul soal asli di ujian SKD hari Senin. Jadi pas hari ini ya, karena ini video dibuat pada hari Senin, tapi dikhususkan untuk teman-teman yang mau ujian di hari Selasa guys ya, atau besok. Jadi bagi teman-teman yang baru atau mau melaksanakan SKD, silahkan nonton video ini. Karena ini akan memang real soal-soal asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mas Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, pada video kali ini ya, kita akan membahas soal-soal yang memang muncul guys ya, yang muncul. Karena apa? Kita kalau belajar di semua YouTube, konten YouTube kan pasti FR ya, atau kata orang gitu ya, kata orang. Dan memang belum pernah ada konten YouTube yang menyajikan soal asli SKD-nya. Jarang sekali. Nah, pada video kali ini ya, kita akan menyajikan soal-soal yang memang masuk di SKD tahun 2024. Karena apa? Karena saya sendiri baru selesai ujian juga dan saya masih hafal soal-soalnya. Walaupun pilihan gandanya saya sudah lupa ya. Tapi secara soalnya saya masih ingat. Dan ini yang teman-teman harus pelajari, dan menurutnya kakak ini harus dilakukan gitu guys ya. Karena apa? Karena ya rugi-rugi juga teman-teman kalau tanpa belajar juga, dan salah juga nanti menjawab gitu guys ya. Nah, tapi sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 30 poin adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Let's go, kita bahas di videonya. Oke, dan di nomor pertama, jadi sebenarnya itu kan ada 3 jenis ya, ada TWK, TIU, sama TKP. Kalau ini soalnya itu sebenarnya saya khususkan dulu di TIU guys ya, karena di TWK sama TKP kan soal-soal penalaran dan analisis. Jadi secara soalnya saya sudah lupa, tapi secara konsepnya saya ada. Tapi mungkin next ya kita akan bahas. Tapi untuk konten ini saya lebih terkhusus ke TIU karena memang saya masih ingat dan masih ada catatan saya, dan masih ingat lah secara di luar kepala saya masih ingat soal-soalnya gitu. Nah, pertama itu sebenarnya yang paling susah ya menurutnya saya pribadi itu adalah deret. Deret itu ya walaupun kita sudah belajar terus belajar mungkin di tryoutnya Alfaiz, di tryoutnya sang tutor dan sebagainya, tapi menurutku yang paling susah itu adalah deret di TIU ya, di TIU. Ini adalah salah satu soalnya. Di deret di SKD hari ini di sini itu ada jumlahnya ada 4 soal. Saya ingat 3 soal, cuma saya contohkan satu aja guys ya, yang memang betul-betul keluar gini guys ya. Jadi saya sampaikan dari awal lagi, ini adalah soal asli nih guys ya, yang saya sudah kerjakan tadi di hari Senin. Nah, ini soalnya itu pertama itu deret guys ya, deret. Deret ini ada deret, saya coba terus ya. Ada angka 4, ada 8, 6, 12, 8, 16, 10. Nah, sebenarnya simpelnya gini guys ya. Kalau ada bocoran, kalau ada kalau ada soal deret, kalau soalnya begini ya, ada perbedaan angka yang signifikan, teman-teman sebenarnya simpelnya itu teman-teman karena kan begini, antara nilai ini tuh sebenarnya terhubung guys ya, karena tidak mungkin itu kalau kita mengurangkan begini ya, berpola begini tidak mungkin, karena ada perbedaan yang signifikan antara 8 sama 6 ya. Jadi kemungkinan besar itu polanya itu akan melangkah 1 gitu. Pola melangkah 1. Artinya 4 ke 6 gini guys ya. 4 ke 6 berarti di sini minus 2 ya. Minus 2. Minus 2. Selanjutnya 6 ke 8 minus 2 juga. 6 ke 10 minus 2. Oke, gitu guys ya, begitu. Nah, tinggal atasnya lagi. Berarti di sini ya, ini berarti harusnya 12. Tapi ini yang dicari kan, ini yang dicari, berarti belum. Berarti tinggal konsepnya yang satu lagi, tarik begini, berarti 8 ke 12 berarti plus 4 sudah, plus 4. 12 ke 16 sama dengan plus 4. Selanjutnya 16 ke yang dicari adalah plus 4 juga, hasilnya 16 tambah 4 sama dengan 20. Ini. Jangan terkecoh guys ya, jangan terkecoh hasilnya 14, jangan. Karena yang kita tambah adalah yang 16, bukan yang 10 gitu guys ya. Ini salah satu contoh yang tadi, soal asli tadi. Tapi ini salah satu yang cukup mudah guys ya. Ada sebenarnya yang 2 soal yang cukup susah, dan sebenarnya itu yang menurutku yang
agak ratusan gitu. Jadi jangan percaya pada orang yang memberikan konten bahwa tidak ada deret yang ratusan, karena tadi itu memang ada ratusan. Kalau tidak salah itu ada kayak saya ingat 144, 288, ada 2 angka ini ratusan. Jadi teman-teman harus tetap belajar deret yang ratusan. Oke ya. Jangan termakan sama ini guys ya. Jangan termakan sama konten-konten yang memang belum jelas gitu guys ya. Jadi hasilnya adalah 12. Ini jawabannya ya. Ini menurutku deret yang ini deret pertama. Jadi agak gampang guys ya. Deret pertama gampang, deret kedua gampang. Nah, deret ketiga dan deret soal keempat itu sudah agak susah deh. Agak susah ya di sini. Susah sekali. Susah. Dan teman-teman harus lebih analitik di sini. Oke, jadi aman ya. Secara soal 1 mengenai deret sudah aman. Oke, kita coba lanjut lagi soal selanjutnya ya, coba. Nah, coba, oke. Nah, ini kita edit. Mana di sini ya? Oke. Nah, ini salah satu lagi soal, ini setelahnya deret. Ini soal itu di TIU, ini soal setelah deret. Jadi setelah deret pas baru ada persamaan begini ya. Persamaan begini. Nah, ini soal persamaan itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kalau soal pertama itu pasti gampang ya saya. Jadi kan untuk persamaan ini tuh ada 2 sampai 3 soal gitu, 2 sampai 3 soal. Kalau yang ini paling gampangnya, nanti kalau di soal kedua sama ketiga itu agak susah lagi. Ini paling gampangnya saya kasih contoh guys ya. Nah, diketahui itu kan P sama dengan 28 kurang 5 kurang Y kan. Nah, berarti kita selanjutnya lagi Q itu sama dengan 15 tambah Y. Nah, Y itu ternyata itu sama dengan minus 2. Ini tinggal substitusi aja guys ya. Berarti P sama dengan 28 kurang 5 kurang berarti tambah plus ya. Sama dengan bukan plus tapi plus 2 ya, sorry. Berarti 28 tambah 2 30 kurang 5 berarti 25. P sama dengan 25. Q berarti tinggal Q sama dengan 15 kurang 2 sama dengan 13. Berarti untuk Q nilainya 13, kalau untuk P nilainya 25. Nanti di pilihan gandanya itu kayak misalnya begini guys ya, misalnya A sama dengan P lebih kecil dari Q. B misalnya itu 2P lebih besar dari Q dan sebagainya. Nanti ada ini, teman-teman pilih aja yang sesuai. Intinya nilai P itu lebih besar daripada Q. Nah, itu guys ya. Ini kalau saya lupa, memang pilihan ganda saya sudah lupa, tapi kalau soalnya masih ingat guys ya. Ini sudah 2 guys ya, sudah 2 yang saya sampaikan. Nah, sebenarnya masih ada beberapa soal yang saya up tapi tidak cukup dalam satu video guys ya. Jadi mungkin nanti saya buat lagi konten part keduanya, entah pagi ini entah besok, intinya saya membuat karena cukup membantu juga ya teman-teman. Dan teman-teman harus belajar juga ini ya. Saya cuma kasih sedikit aja mengenai tempat duduk. Nah, ini tempat duduk ini bagus juga, itu masuk juga. Itu misalnya ada orang yang duduk guys ya, ada duduk melingkar 8 orang misalnya. Ini yang teman-teman harus pelajari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begini. Nah, teman-teman harus catat. Jadi jangan nonton saja guys ya. Kalau ada soal-soal kayak begini, misalnya Andi duduknya itu berseberangan dengan Tony misalnya. Tony di bawah, Andinya di atas misalnya. Dan seterusnya. Teman-teman itu harus gambar di cakaran. Karena nanti kan disediakan cakaran, jadi kekasaran kan teman-teman cakar. Karena kalau teman-teman cuma membayangkan itu akan susah. Karena itu perlu memang cakaran guys ya. Jadi gunakan waktunya teman-teman sebaik mungkin. Karena tadi saja saya itu menit-menit terakhir itu sekitar tinggal 2 menit itu masih ada 10 soal. Jadi saya gaskan di situ karena memang terlalu banyak terbuang di waktu sederet agak-agak ngeblank di situ guys ya. Tapi alhamdulillah kita dapat nilai tadi 402. Alhamdulillah dapat nilai 402 ya, walaupun tidak terlalu tinggi amat ya, memang kita tidak terlalu expect belajar sedetail itu guys ya untuk CPNS tahun 2024 ini gitu guys ya. Oke, mungkin sekian ya dari video kami. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Karena kita akan live di sosmed sebelah, jadi teman-teman silahkan gabung. Nanti kita akan bahas di situ guys ya, soal-soal yang masuk guys ya. Oke,
Mungkin sekian ya video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa ya nanti di ini TikToknya sudah berganti guys, namanya Mars Entertainment ya. Silahkan nanti setelah ini kita akan live mengenai soal-soal yang masuk guys ya. Entertainment sama seperti namanya ini ya. Silahkan nanti live, jadi teman-teman kalau mau nonton silahkan, karena di situ akan kita bahas guys ya. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada gunanya teman-teman belajar jika sudah hari H pelaksanaan SKD seleksi CPNS tahun 2024. Tonton video kali ini karena kita akan membahas mengenai part keduanya guys ya. Part keduanya mengenai soal asli SKD CPNS tahun 2024 yang akan muncul besok. Jadi teman-teman wajib yang belum melaksanakan SKD silahkan nonton video ini dari awal sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, pada video kali ini guys ya, seperti biasa, video sebelumnya itu part pertama mengenai 2 soal yang muncul pada SKD di hari tersebut. Dan ini adalah soal yang akan masuk pada SKD besok. Jadi teman-teman wajib nonton video ini guys ya. Kenapa? Karena saya sendiri sudah mengikuti ujian. Jadi saya tahu dan saya sudah hafal soal-soalnya guys ya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa like, share serta bagikan ke teman-temannya yang memang belum melaksanakan SKD guys ya. Oke, kita langsung bahas di videonya. Oke. Sebelumnya kita sudah bahas guys ya mengenai soal TIU yang masuk itu 2 angka. Jadi setiap hari sampai nanti pelaksanaan SKD selesai, saya akan share ya soal-soal yang masuk. Karena dari saya pribadi sudah mengikuti tesnya dan lumayan hafal soal-soalnya. Karena juga saya mendapatkan nilai 402 ya. 402 itu cukup tinggi ya, walaupun tidak tinggi-tinggi amat ya. Karena memang dari saya juga tidak terlalu mempersiapkan untuk tesnya. Saya cuma menghafalnya guys ya untuk teman-teman. Jadi saya cuma mengerjakan seada waktunya kakak dan lebih banyak menghafal soal guys ya, untuk saya berikan ke teman-teman yang memang betul-betul membutuhkan untuk lulus di CPNS tahun 2024 guys ya. Jadi buruan lah ya, buruan di subscribe dan dibagikan ke teman-temannya yang lain. Oke, kita bahas nomor 3 ya. Ini part kedua ya, nomor 3 ini. Oke, ini soal masuk di TIU dan ini saya ingat soalnya tapi pilihan gandanya saya lupa ya. Saya pilihan gandanya itu lupa. Jadi teman-teman nanti disesuaikan aja pilihan ganda yang akan dikerjakan nanti. Tapi soalnya begini guys ya, tapi saya lupa pilihan gandanya apa. Tapi secara soalnya berbentuk seperti ini. Jadi kalau ada soal begini ya, cerita ini teman-teman harus pahami inti ya, beberapa kalimat inti yang teman-teman harus pahami. Ya, dalam soal ini nomor 3 ya. Dalam suatu sekolah terdapat suatu barisan upacara yang terdiri dari 6 barisan. Ingat, 6 barisan vertikal, artinya tegak lurus guys ya. Kita langsung gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini ya. Barisan 6. Nah, ternyata barisan tersebut itu tersusun ya, ini ya, tersusun atas beberapa personil. Ingat personil antara lain Tuti dan Heri. Ingat ya, Tuti sama Heri itu berada paling depan dan belakang. Dikarenakan Tuti paling tinggi. Jadi Tuti paling atas guys ya, Tuti paling atas. Nah, Heri karena pendek ya, atau kurang tinggi, jadi dia paling belakang. Oke, selanjutnya Budi berada di belakang baris Tuti. Jadi di sini Budi. Nah, selanjutnya Lisa dihimpit ya. Nah, dihimpit oleh Nita dan Marni. Berarti Lisanya di sini ya. Lisa dihimpit berarti di sini Budi ya. Sorry, bukan Budi, siapa tadi ya? Nita ya. Iya, Nita ya. Nita sama di sini Marni. Nah, ada lagi kata tambahan jika Lisa keluar barisan dikarenakan ke WC, siapa yang menghampit Nita? Jadi Lisanya dikeluarkan. Yang menghampit Nita adalah Budi. Ini ya, Budi sama Marni. Benar. Nah, jawabannya ini. Tapi pilihan gandanya saya lupa guys ya, antara A, B, C sampai D saya lupa. Intinya jawabannya itu yang menghampit adalah Budi sama Lisa karena yang menghampit Nita. Sorry, bukan Lisa, Marni, karena Lisanya keluar guys ya, pergi ke WC. Ini soalnya, ini nomor 3. Ini memang tidak terlalu rumit ya. Yang rumit itu sebenarnya di nanti
yang lingkaran duduk ya, yang saya sampaikan di video sebelumnya itu yang lingkaran duduk. Saya masih lupa-lupa, nanti mungkin next video ya, nanti akan saya sampaikan soalnya. Saya coba-coba ingat soalnya, tapi ada catatan saya masih saya catat ya, dan saya akan nanti coba-coba ingat lah dan buat soalnya yang soal yang SKD yang saya ikuti kemarin guys ya. Itu menggunakan dia duduk berlingkar. Jadi teman kalau misalnya ada soal-soal di sang tutor kah, Al-Faiz atau apa sebagainya yang ada soal lebih itu, teman-teman mohon dipelajari guys ya. Itu salah satu contoh atau salah satu yang masuk. Tapi kalau soal aslinya nanti saya sampaikan di video selanjutnya guys ya. Ini nomor 3. Ini menurutnya kakak ini tidak terlalu susah amat. Jadi bisa diselesaikan antara 1 menitan atau bahkan 45 detik harusnya sudah bisa guys ya. Tapi teman-teman jangan terlalu terburu-buru guys ya kalau mengerjakan ini. Yang penting teman-teman tahu kata-kata intinya gitu guys ya. Oke. Kita save. Done. Nah, selanjutnya nomor berapa ya? 4. Nah, ini nomor 4 ini kita kembali lagi ke deret. Kenapa saya bilang deret? Karena deret itu memang susah sekali guys ya. Jujur-jujuran saya saja mengerjakan ini susah. Karena deretnya itu jarang berada di buku-buku begitu ya. Jadi memang teman-teman harus belajar dengan seksama. Kalau misalnya teman-teman sudah tidak tahu polanya ya jangan dipaksakan, loncati aja dulu, kerjakan yang bisa aja dulu gitu guys ya. Kalau deret saya jujur-jujuran paling lama di deret ya. Oke, kalau melihat deret begini ya, teman-teman harus pahami karena ini bentuknya berbeda sangat signifikan. Artinya berarti dia itu melompat secara melompat angka gitu guys ya. Jadi dia enggak 1 angka tapi 2 angka gitu guys ya. Misalnya ini kan ada 8 ke 17 ya. Kita langsung loncati aja guys ya. Loncat ini. Ini minusnya berapa ya? Ada 6 ya. 6. 8 ke 14 kan plus 6. Selanjutnya 14 ke 22 plus 8 ya. Plus 8. Nah, kalau mau cari angka di sini berarti ini plus 10. Bisa jadi ini berarti plus 10 berarti 32 ya. 32. Kalau yang dicari di sini guys ya. Tapi kalau yang dicari yang di sini berarti kita cari yang angka 17 ini. Kita coba ganti merah. 17 11 7. Nah, 11 ke 7 itu adalah minus 6 ya, minus 6. 11 ke 7 adalah minus 4. Jadi kemungkinan hasil di sini adalah minus 2. Minus 2 dari 14 sama dengan 12. Jadi jawabannya 12. Jadi kalau yang dicari yang di sebelah sini 12, kalau dicari pasca 17 adalah 32. Ini salah satu contoh, tapi saya lupa ya. Saya lupa ini pilihan gandanya itu apa, tapi soalnya kayak begini guys ya. Mirip malah, angkanya mirip. Karena memang saya catat dan saya ingat guys ya. Karena saya juga ada catatan dan memang tujuan saya untuk kemarin mengikuti tes itu lebih banyak untuk menghafal soal guys ya, untuk membuat konten sekaligus memberikan edukasi ke teman-teman gitu guys ya. Ini salah satu soal yang membuat saya juga bingung. Beberapa soal deret itu yang membuat saya bingung. Kalau deret itu jumlahnya kalau salah 3 soal, 3 atau 4, antara 3 atau 4 itu cukup menyulitkan. Dan bentuknya rata-rata begini guys ya. Rata-rata begini. Jadi misalnya ada satu angka, jadi dia modelnya lompat-lompat gitu guys ya. Nggak satu lompatan langsung ke angka, tapi dia ada satu angka yang dilompati gitu ya. Pasti soalnya begitu. Dan cukup membutuhkan analisis yang lumayan tinggi lah guys ya, dibandingkan yang lain. Oke. Mungkin cukup sekian ya video kali ini. Next kita akan bahas 2 soal lagi. Jadi kita rutin 2 soal aja supaya teman-teman juga terbayang soal-soalnya. Karena saya sarankan ya, TWK itu menurutnya kakak anda perlu belajar karena itu sesuai dengan kepribadian teman-teman. Karena soalnya ini saya kasih bocoran sedikit ya TWK. Atau coba nanti teman-teman share di kolom komentar apa soal mau kita bahas guys ya, soalnya yang kemarin. Apakah kita lanjut TU atau kita lanjut TWK? Karena banyak sekali juga yang gagal karena TWK. Padahal menurutnya kakak pribadi TWK gampang. Saya dapat TWK nilai itu 197 kalau salah ya. 197 kalau 197. Iya, 197. Cukup gampang sebenarnya karena itu tergantung kepribadiannya teman-teman. Soalnya itu kayak gini ya, misalnya teman-teman menjadi supervisor dan mendapat anggota timnya teman-teman itu berbeda pendapat. Apa yang teman-teman lakukan? Kayak begitu aja. Jadi sebenarnya simple aja gitu guys ya. Tergantung teman-teman gitu. Oke, misalkan ya, silakan di kolom komentar coba sampaikan kira-kira kita mau bahas apa di video selanjutnya gitu guys ya. Oke, sekian. Terima kasih, jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Oke, sekian saya Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.